Oke, Anda sudah menemukan benda-benda yang berada di sekitar Anda. Lalu selanjutnya, silakan amati loose part yang sudah Anda temukan dan berikan tanda checklist pada benda yang sudah Anda temukan. Loose part itu terdiri dari 7 komponen, ya. 1. Apakah benda yang Anda temukan mengandung unsur dari bahan alam? Misalnya batu, pasir, gitu. Lalu yang kedua, apakah Anda menemukan bahan logam? Misalnya Anda menemukan baut, mur, gunting, sendok. Lalu unsur yang ketiga, apakah Anda menemukan benda-benda seperti keramik atau kaca? Apakah Anda juga menemukan benda-benda dari elemen kayu atau rotan atau bambu? Yang kelima, apakah banyak plastik yang sudah Anda temukan? Entah itu botol kemasan, cangkir bekas minuman gelas plastik, atau Anda menemukan benda dalam bentuk kain, benang, atau tali, atau mungkin juga Anda menemukan unsur kemasan atau packaging, kardus, plastik, ya, atau kertas, dus-dus bekas, gitu ya. Nah, kalau Anda menemukan bahan-bahan atau benda-benda yang mengandung 7 unsur yang terangkum di slide ini, silakan Anda berikan tanda checklist, ya. Nah, selanjutnya, kenapa tadi kita memberikan checklist? Karena ada 7 komponen loose part yang masuk ke dalam kategori loose part. Ada 7 komponen. Yang pertama adalah bahan alam, yang kedua bahan logam, yang ketiga keramik atau kaca, yang keempat kayu atau rotan atau bambu, yang kelima dari unsur plastik, keenam kain atau benang ataupun tali, dan yang ketujuh kemasan atau packaging. Nah, setelah Anda menemukan benda-benda tadi, sekarang lihat benda-benda yang ditemukan oleh kawan Anda. Apakah loose part yang dikumpulkan teman memiliki tekstur berikut? Sekarang berikan tanda. Coba sekarang Anda misalnya tunjuk hasil pekerjaan salah satu kawan Anda, lalu lihat benda-benda yang ditemukan oleh beliau. Apakah mengandung unsur berat, ringan, besar atau kecil, padat atau berongga, kasar atau halus, panjang atau pendek, kaku atau lentur, basah atau kering, keras atau lunak, polos atau bercorak, terang atau gelap. Berikan tanda checklist pada hasil pengamatan saudara dari benda-benda loose part yang ditemukan oleh kawan Anda. Ya. Nah, ini adalah siklus dari bermain STEM. Apa kaitannya STEM dengan loose part? Nanti kita akan bahas. Di mana kita di sini akan mengenali anak sesuai minatnya karena anak memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Lalu kita akan mengajak anak untuk bereksplorasi, di mana dia akan menguji, mencoba ide yang berbeda, memeriksa bahan-bahan, menjajaki berbagai kemungkinan, hingga mengajak anak untuk bereksperimen. Di sana dia akan bertanya, memperluas ide yang berbeda, mendengarkan ide-ide orang lain yang niatnya mengenalkan bagaimana meneliti atau mencari tahu lebih banyak dari suatu benda atau kondisi. Dari kegiatan ingin tahu, mengeksplorasi, dan eksperimen tumbuhlah sifat kreatif pada anak.
di mana dia akan memikirkan dan membagi hasil perubahan yang memungkinkan apakah itu penting atau tidak, sehingga anak memiliki makna dari apa yang dia sudah lakukan. Dari hasil permainan dia yang kemudian kita sebut sebagai kegiatan pembelajaran, berarti dia sudah memaknai apa yang sudah dia lakukan. Nah, kenapa kita bicara loose part? Karena ada beberapa manfaat yang bisa kita kenali jika kita menggunakan loose part ini, di mana salah satunya adalah meningkatkan keterampilan inquiry, di mana anak fokus pada berpikir bukan pada mainannya. Kita akan mengajar anak untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, karena rasa ingin tahu alami pada anak merupakan dasar dari berpikir kritis, di mana anak akan membandingkan, menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, memahami sudut pandang orang lain, meramalkan apa yang akan terjadi, dan mengevaluasi ide-ide. Manfaat yang kedua adalah kita akan mengajarkan kepada anak untuk bertanya. Kita akan menggali sikap kritis anak dengan mengajarkan anak bertanya. Pertanyaan itu bisa seperti hal ini, misalnya, bagaimana jika aku menggunakan benda ini sebagai mobil? Bagaimana ya jika aku tambahkan balok? Atau mungkin apa yang terjadi jika aku gunakan ini? Misalnya dalam membuat menara. Kalau saya tambahkan ini, papan ini apakah menara saya kuat atau tidak? Jadi anak terus berpikir dan terjadi proses berpikir kritis, di mana anak bertanya pada dirinya atau kepada kawan atau kepada guru tentang suatu hal yang dia lakukan. Manfaat ketiga adalah mengembangkan semua aspek perkembangan. Ya, di sini kita akan mengembangkan nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, kognitif, dan juga seni. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita akan menstimulasi dari 6 bidang atau lingkup atau aspek perkembangan anak. Manfaat keempat adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Jika anak dibatasi dalam bermain, maka anak tidak dapat mengembangkan ide-idenya sendiri. Dan ini akan membuat anak tidak kreatif. Terlalu dibatasi, terlalu diatur, terlalu ketat, terlalu kaku, itu akan mematikan kreativitas anak. Manfaat kelima adalah mengembangkan bermain sosial dan interaksi. Nah, tadi jika kita membatasi anak dalam bermain, maka anak tidak dapat mengembangkan ide-idenya sendiri dan ini akan membuat anak tidak kreatif. Ya. Ini untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas. Bermain sosial dan interaksi berarti anak bisa bekerja sama dengan anak-anak yang lainnya. Kenapa loose part? Banyak pilihan alat bagi anak. Banyak sekali pilihan alat bagi anak yang disediakan alam. Dapat disesuaikan dan dimanipulasi dengan beberapa cara. Dapat memfasilitasi kreativitas dan imajinasi. Dapat mengembangkan keterampilan dan kompetensi lebih dari alat main plastik atau pabrikasi. Digunakan dengan beragam cara, bisa ditumpuk, disusun, dijejerkan, ya, banyak cara yang bisa anak lakukan. Dapat dikombinasikan dengan bebas. Unsur tanah, unsur alam dengan plastik, dengan logam, bisa dia mainkan dalam satu waktu ketika anak bermain. Juga dapat digunakan untuk mengomunikasikan yang anak pahami dengan mengembangkan kreativitas anak. Dia bisa bertanya, menjawab, berdiskusi dengan guru, dengan kawan di kelasnya, atau dengan orang yang ada di sekitarnya. Lalu memberikan tantangan baru setiap kegiatan main. Hal ini penting supaya anak mau terlibat dalam kegiatan bermain, dalam hal ini belajar.
Nah, loose part atau lepasan yang dapat diperoleh anak di lingkungan akan mendorong anak memilih sendiri media belajarnya. Guru menyiapkan dalam satu settingan invitasi sehingga anak mau datang, terundang untuk bermain. Anak bermain sesuai dengan idenya. Dia mau ngambil apa? Mau mengerjakan apa? Hal ini juga lebih terbuka, tidak bergantung pada arahan guru, lebih kreatif dan imajinatif dibandingkan bermain dengan APE pabrik. Nah, sistem pembelajaran terbuka dan versus tertutup. Dalam STEM, nanti kita akan bicara tentang STEM ya. Pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran terbuka. Sementara pembelajaran sebelumnya kita kenal dengan pembelajaran tertutup. Dalam pembelajaran terbuka, anak bermain atau belajar tidak ada aturan yang harus diikuti. Tidak ada ekspektasi, harus lulus, harus benar 10 gitu ya. Yang ketiga, tidak ada masalah khusus yang harus diselesaikan. Tidak ada tuntutan menyelesaikan suatu produk, karena ini akan terus berkembang. Cara bermain bebas tidak ada ukuran benar atau salah. Sementara di pembelajaran tertutup, harus ada aturan yang harus diikuti, ada ekspektasi harus menjadi apa, ada jawaban benar atau salah. Jika tidak melakukan ini berarti salah. Harus melakukan seperti ini berarti benar. Ada tujuan yang harus dicapai. Ada sesuatu yang harus dihasilkan. Itu untuk pembelajaran tertutup. Nah, bagaimana dengan pembelajaran STEM? Dalam pelaksanaan dan ciri pembelajaran STEM juga dukungan guru dalam STEM, pola pikir STEM, belajar luspat erat kaitannya dengan STEM. STEM itu apa? Science, teknologi, engineering, art, and math atau matematik ya. Nah, dalam pelaksanaannya bermain dengan menguatkan anak dengan pola pikir STEM dengan mengintegrasikan bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, teknik atau engineering, art atau seni, dan matematika. Menggabungkan 5 bidang ilmu dalam satu kegiatan. Ciri pembelajaran STEM ini adalah kegiatannya terbuka. Anak dapat bermain dengan bebas, memiliki pilihan, anak bebas bereksplorasi menggunakan beragam benda, memiliki lebih dari satu jawaban yang benar, lebih mementingkan proses daripada hasil, dan guru memfasilitasi anak untuk berpikir lebih jauh dan mampu memecahkan masalah. Dalam pembelajaran STEM ini, dukungan guru yang harus dilakukan adalah melakukan explore, extend, engage, dan evaluasi. Ya, di mana pola pikir STEM ini adanya explore, question atau bertanya, prediction atau prediksi, eksperimen atau percobaan, dan diskusi. Nah, ada 4E STEM experience, yaitu explore, extend, engage, dan evaluasi. Nanti kita bahas tersendiri tentang STEM. Nah, bahan-bahan terbuka dapat digunakan untuk apapun secara fleksibel. Kita kembali ke Luspat ya. Lepasan memberikan sensasi sentuhan indera peraba. Karena terdiri dari 7 komponen tadi. Anak akan mengenali bagaimana tekstur batu, bagaimana tekstur plastik, kain, dan sebagainya. Dalam explore, anak akan mengeksplor material dengan berbagai inderanya. Memegang, meraba, merasa, mengecap, menghidu, melihat untuk membedakan mana yang keras, mana yang lunak. Anak akan belajar juga kosakata apa itu keras, apa itu lunak, berat, ringan, lurus, lengkung, padat, berongga, kasar, halus, licin, kesat, lengket, kaku, lentur, kasar maupun halus. Ya. Dan banyak lagi termasuk anak akan tahu perbedaan panjang dan pendek, basah kering, polos, corak seperti yang sudah tadi kita lakukan. Nah, dalam hal ini, dalam mengeksplor, berarti kita mendorong rasa ingin tahu anak dan mendorong untuk anak bertanya.
Di kegiatan extend untuk yang STEM yang kedua dalam STEM ini adalah tantanglah anak untuk lebih lanjut dan ajak untuk melakukan investigasi. Nah, ini misalnya dalam gambar. Kalau magnet ini eh, bisa menempel beberapa baut besi, apa yang terjadi kalau kita tambahkan satu besi? Lalu apalagi yang terjadi? Apakah masih kuat daya tariknya atau mungkin lepas karena berat? Nah, itu bisa langsung anak lakukan percobaan dan hasilnya bisa anak buktikan sendiri bagaimana jika ditambah lagi beratnya dengan baut besi yang lain. Lalu yang ketiga adalah engage, ya, di mana kita akan mengundang keterlibatan anak untuk terus bermain, karena kita sebagai pendidik akan terus ajak anak untuk terlibat dalam pengalaman belajar, lalu kaitkan minat anak dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai atau yang perlu dicapai. Ada level-level atau tingkatan engage, ya. Di level 1 masih rendah ini bagaimana keterlibatan anak di mana kegiatan sangat sederhana, stereotip, ya berulang-ulang dan pasif. Anak mengerjakan tanpa energi, tidak mengajak anak untuk berpikir. Ketika kita naik ke level 2, ini mulai dengan istilah terpotong. Kegiatan rutin yang tidak membuat anak berpikir, ada banyak interupsi yang mengganggu konsentrasi anak sehingga sulit untuk melanjutkan aktivitas semula. Level ketiga naik lagi, di sini anak mulai sibuk dengan rutinitas. Anak-anak sibuk dengan kegiatan rutinitas, tidak ada keterlibatan. Mengerjakan karena memang itu sesuatu yang biasa dilakukan secara rutin. Naik keterlibatan yang keempat di level 4 ini adalah intensif dan bermakna. Kegiatannya cukup intens seperti pada level 3, namun memiliki makna tertentu di mana dukungan lingkungan sangat menarik sehingga anak terus terlibat dalam kegiatan. Dan level tertinggi di level 5 ini mulai dengan istilah intensif berkelanjutan, di mana anak menunjukkan kegiatan yang intens dan berkelanjutan. Anak tidak hanya terlibat aktif saja, tetapi kegiatan juga membuat anak konsentrasi, kreatif, energik, dan tekun atau gigih dalam permainannya. Berarti ini sudah menunjukkan keterlibatan anak di level kelima atau level yang tertinggi, di mana anak sudah intensif berkelanjutan. Nah, dalam LUSPAT kita akan mengenal istilah invitasi, ya. Coba lihat di gambar ini. Mungkin anak-anak yang ada di pantai atau di pedesaan sudah biasa menemukan pasir, menemukan kerang gitu ya, menemukan benda-benda yang sering mereka lihat di pantai. Tapi ketika guru menyusun, menata secara artistik dalam sebuah wadah, dalam satu stage atau panggung ya, disusun sedemikian rupa sehingga mengundang anak untuk hadir, lalu ditambahkan lagi misalnya dengan tulisan, ambillah benda-benda ini dan letakkan di atasku. Coba, kita akan mengajak seberapa kuat kertas-kertas ini bisa menahan beban, ya. Ambil semua barang yang ada di sekitar yang sudah ditata oleh guru untuk membuktikan benda mana yang lebih kuat yang bisa diangkut oleh benda yang disajikan dalam invitasi ini. Bandingkan juga dengan penataan yang kedua ini. Dengan tulisan, apakah kamu bisa membuat kura-kura? Guru menyediakan batu-batu, tutup botol, sedotan, ya, lalu Play-Doh. Anak bebas memilih apakah dia akan membuat kura-kura dengan batu, dengan tutup botol, atau dengan sedotan, dibantu dengan Play-Doh. Anak yang memutuskan dia akan menggunakan apa. Atau mungkin di setting yang ketiga. Di sini disediakan barang-barang, benda-benda LUSPAT, lalu guru mengundang anak untuk
melakukan satu kegiatan dengan tulisan seperti ini, misalnya, kereta kuda seperti apa yang kamu buat? Anak diajak untuk membuat kereta kuda. Oh, sebentar, Miss. Mungkin anak TK atau PAUD kan belum baca. Ya, kita membuat tulisan ini bukan sepenuhnya untuk dibaca oleh anak, tapi kita mengundang apa sih yang tertulis di sini? Gurunya yang akan membacakan. Kereta kuda seperti apa yang kamu buat? Coba bayangkan, dari benda-benda ini kamu bisa membuat kereta kuda seperti apa? Dan lihat di atas sana ada buku. Buku bisa menjadi pengantar untuk pembelajaran STEM dan LUSPART ini. Guru mungkin di awal menyampaikan sebuah cerita bahwa ada kereta kuda yang memiliki 2 roda, ada kotak yang berisi kursi yang bisa diduduki, lalu ada kudanya, bagaimana kuda itu terhubung dengan kotak sebagai tempat kusirnya. Nah, dari cerita-cerita itu anak akan menyimpulkan atau berpikir, oh, ternyata yang disebut dengan kereta kuda itu harus ada roda, harus ada kudanya. Kenapa harus ada roda? Karena ini adalah salah satu alat transportasi yang harus bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, hal seperti itu tidak perlu dijelaskan karena anak akan melakukan eksperimen dan bereksplorasi membuat kereta kuda seperti apa yang akan mereka buat. Nah, invitasi ini berarti dorongan untuk anak-anak bereksplorasi, baik secara tertulis ataupun lisan. Melalui invitasi, guru bertanya atau mengundang anak untuk memikirkan serta mengeksplorasi suatu konsep. Nah, dalam invitasi ini, guru perlu menentukan materi pembelajaran dan kegiatan main apa yang akan dilakukan, menentukan bahan provokasinya apa, menentukan kalimat provokasi seperti tadi, kereta kuda seperti apa yang akan kamu buat misalnya. Lalu menentukan center point provokasi, mengandung posisi paling tinggi, warna paling menarik, aksesoris yang paling menarik. Lalu terakhir, kaitkan dengan KD yang ingin dicapai. Loh, kok terakhir, Bu? Ya, karena kita kan melihat minat anak dulu mau bermain di mana. Ternyata permainan ini, berkaitan dengan KD ini. Jadi, ya, dalam invitasi dalam kegiatan bermain STEM ini, kita jabarkan dulu muatan materinya. Sainsnya apa, teknologinya apa, engineeringnya apa, artnya apa, dan math-nya apa, ya. Mungkin di sini sainsnya bagaimana tadi misalnya contoh membuat kereta kuda, ya. Teknologinya alat transportasi, kereta kuda. Engineering-nya bagaimana kereta kuda ini bisa berjalan dengan baik. Art-nya, anak akan membuat tidak sekedar alat transportasi, tapi juga benda yang memiliki nilai estetis. Math-nya, dia akan berhitung. Kereta kuda ini akan bisa berjalan jika ada berapa roda. Nah, berarti kita sudah mengintegrasikan 5 bidang ilmu dalam satu kegiatan bermain. Kita juga memerlukan bahan yang menjadi pendukung sebagai kontra atau aksesoris. Dan ketika kita menentukan center point, kita akan namanya center point, berarti kan pusat perhatian ya. Di sana kita akan memilih yang paling tinggi kah, yang paling menarik, yang paling mencolok warnanya ya. Nah, tantangannya mungkin menulis, mencipta bentuk, main balok, main peran, keagamaan, atau berhitung. Kaitkan dengan KD berarti kita mencakup 6 aspek perkembangan tadi. KD ini berkaitan dengan nilai agama dan moral, atau fisik motorik, atau kognitif, bahasa, sosial emosional, atau seni. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang provokasi. Provokasi ini adalah kemampuan guru dalam menggali informasi dari anak dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Provokasi ini menantang pemikiran anak untuk berpikir lebih tinggi.
Guru harus mendorong anak untuk memecahkan masalah melalui pemikiran anak daripada sekedar memberikan jawaban. Jadi bersabarlah untuk tidak menjawab dahulu. Mungkin kita bisa menjawab dengan bentuk pertanyaan. Jika anak bertanya, Miss atau Bu, kalau saya tambahkan ini, bagaimana ya? Mungkin gurunya bisa menjawab, oke, kamu mau menambahkan apa? Kita cari tahu apa yang terjadi jika kamu menambahkan ini, misalnya. Nah, ini bentuk provokasinya. Dari kegiatan yang misalnya sudah dilakukan oleh anak seperti ini, guru bisa menyampaikan provokasinya. Mengapa binatang ini menyeberang? Nah, lihat ada binatangnya kan di bawah. Misalnya, mungkin anak punya pemikiran atau konsep sendiri. Lalu, guru juga bisa bertanya, kemana binatang-binatang ini pergi? Atau suara apa yang dikeluarkan binatang ini ketika menyeberang jembatan? Apakah suaranya terdengar meringkih kesakitan atau dia sangat bahagia gitu ya. Ini mengajarkan anak untuk berimajinasi dan berfantasi. Nah, tadi kita bicara invitasi atau penataan yang mengundang invitasi. Apa yang bisa kita lakukan dengan benda-benda ini? Apa yang bisa kita tambahkan? Bagaimana kamu menggunakannya? Ya, ini kalimat-kalimat yang bisa mengundang anak untuk mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan bermain. Kita kenal dengan istilah bahasa STEM dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Kalau tanah dibasahi, jadi apa? Misalnya, mengapa kamu berpikir demikian? Bu, saya mau membersihkan ember kecil ini dari tanah menggunakan air, misalnya. Bagaimana cara kamu membersihkan ember kecil ini dengan air? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka sering dan biasa digunakan dalam pembelajaran STEM ini. Kosakata yang kita kenal dalam STEM misalnya amati, rencanakan, catatlah untuk anak-anak yang sudah lebih besar yang bisa menulis, selidiki, pecahkan masalahnya, berbagilah, temukan, diskusikan, cobalah, jelaskan, bandingkan, hitunglah, rancanglah, gambarkan, atau ukurlah. Nah, dukungan guru pada saat bermain, urutan kerja anak merangkai pola pikir STEM ini. Pola pikir STEM ini mengajak anak untuk memecahkan masalah. Memberikan pertanyaan. Misalnya, apa yang ingin kamu ketahui tentang? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Apakah ini menarik bagimu? Lalu di bagian eksperimen, guru bisa memberikan dukungan dengan kalimat, ayo kita lakukan investigasi. Apa yang berubah? Apa yang kamu amati? Apakah kamu telah mencobanya? Ayo kita gambarkan dan kita lihat. Atau kalimat diskusi. Ketika guru memberikan dukungan diskusi, bisa menyampaikan kalimat seperti, bagaimana prediksi atau perkiraanmu? Apa yang terjadi kalau ini dicampur, misalnya? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Mengapa kamu berpikir itu akan terjadi? Apakah kamu dapat menginvestigasi ini nanti? Atau kita akan mengajak anak melakukan prediksi atau perkiraan ya. Menurutmu apa yang akan terjadi? Bagaimana perkiraanmu tentang ini? Mengapa kamu berpikir demikian? Bagaimana kita menemukannya? Atau kita dukung dengan melakukan observasi. Misalnya, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Bagaimana bentuknya? Bagaimana suaranya? Bagaimana menuliskannya? Bagaimana mereka bisa sama? Bagaimana mereka berbeda? Apa yang terjadi jika kamu coba? Nah, kalimat-kalimat terbuka ini sangat biasa dilakukan dalam kegiatan pembelajaran STEM yang menggunakan loose part. Dalam STEM ini kita mengajarkan anak untuk terbiasa dalam memecahkan masalah. Ya, dalam sains kita mengajarkan anak untuk melakukan penelitian, mencoba beragam hal. Dalam teknologi
kita akan mengajarkan anak bagaimana menggunakan alat untuk mempermudah pekerjaan. Apa yang digunakan untuk menggunting kertas? Keluarlah gunting, cutter, pisau, ya, silet. Dalam engineering, kita akan mengajarkan anak cara menggunakan. Bagaimana cara menggunakan gunting? Bagaimana cara menggunakan cutter? Dalam art, kita mengajarkan anak tentang keindahan atau estetika. Kita akan mengajarkan anak bagaimana memadu padankan keindahan dalam komposisi, warna, bentuk, dan tekstur. Dalam bidang matematika, kita akan membiasakan anak membandingkan, mengelompokkan, mengklasifikasi, mengurutkan, mengukur, menimbang, menghitung. Jadi, 5 bidang ilmu, Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Math bisa digabungkan, diintegrasikan menjadi satu kegiatan yang terintegrasi. Nah, kita tahu bahwa perjalanan ingin tahu anak, sehingga kita bangun rasa ingin tahu anak. Izinkan anak untuk bereksplorasi. Saya ingin tahu bagaimana cara menggunakan benda ini, lalu biarkan anak menunjukkannya. Menambah lepasan di sentra. Nanti taruhlah beberapa lepasan di salah satu sentra, tanyakan kepada anak. Ibu guru ingin tahu bagaimana kita bisa menggunakan benda ini. Kita bisa meminta anak untuk menunjukkan. Kemudian bisa kita tambahkan lagi lepasan lain sambil berkata, bagaimana kita menggunakan benda ini ya? Bagaimana kita menambahkan benda pada karya teman kita? Lalu berikan kesempatan anak untuk menjelaskan. Ada lagi teknik bertanyanya? Apalagi bisa Anda sambung atau tambahkan. Ya. Dalam penataan yang mengundang atau invitasi tadi, apa yang bisa kita lakukan dengan benda-benda ini? Apa yang bisa kita tambahkan? Bagaimana kamu menggunakannya? Ini adalah sebagai salah satu contoh ya, Flower Construction Challenge, STEM untuk menstimulasi anak-anak TK menggunakan berbagai alat dan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah dasar. Dengan mengintegrasikan kegiatan STEM ke dalam rutinitas sehari-hari yang normal, anak-anak TK dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat mereka bawa keluar kelas atau lingkungan rumah dan berlaku untuk masalah yang ditemukan di kehidupan sehari-hari mereka. Jadi lebih implementatif ya. Nah, STEM di TK ini bertujuan untuk mendorong anak-anak TK menggunakan keterampilan berpikir kritis menggunakan berbagai alat untuk mendapatkan pengetahuan pemecahan masalah baru yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan ya. Dari contoh yang tadi, yang ini, dalam Flower Construction Challenge, kita akan mengajarkan sains kepada anak-anak menggunakan keterampilan dalam metode ilmiah, mengamati, berkomunikasi, membandingkan, mengorganisir, dan berhubungan. Saat merencanakan, membangun, dan mendokumentasikan pembelajaran dalam tantangan membuat bunga dengan bahan Play-Doh atau adonan. Teknologinya, anak akan menggunakan kamera digital untuk memotret desain bunga mereka sendiri dan mencetak foto untuk dibagikan dengan teman sebaya. Wow! Anak TK belajar untuk memotret. Minjam kamera mamanya. Mama, saya pinjam untuk motret dulu bunga yang saya buat. Engineering atau tekniknya, anak-anak akan membangun bunga yang dapat berdiri bebas dari bahan sederhana untuk menunjukkan upaya awal di bidang teknik. Artnya mengilustrasikan ide-ide dengan krayon, spidol, atau membangun model. Matematikanya, anak-anak prasekolah ini akan menggunakan keterampilan matematika menyusun atau mengurutkan atau menilai atau menghitung estimasi sama atau berbeda garisnya seperti apa, polanya seperti apa untuk membangun bunga dan mendapatkan pengetahuan tentang hubungan matematika dalam tantangan. Nah, sementara anak-anak membangun desain mereka sendiri, diskusikan langkah-langkah untuk kesuksesan kegiatan STEM berikutnya, ya. Steps for STEM success. Ask it, what is the problem? How have others solved it? Solve it, ya. Selesaikan. Brainstorm solution. Jadi tukar pikiran ya.
Define materials to be used. Definisikan bahan materi apa yang akan digunakan. Design it. Put your plan in writing or draw a picture. Ya, berarti dia mendesain dulu. Nanti mau buat apa? Lalu buat desainnya. Test it. Diteskan. Does the design work? Apakah yang dibuat itu sesuai dengan yang didesain di awal? What needs improvement? Apa yang perlu ditingkatkan? Kalau tadi ternyata desainnya seperti ini nggak? Setelah dibuat menjadi benda tiga dimensinya ternyata tidak bekerja. Oh, bunganya tidak berdiri. Oh, tidak kuat. Oh, ternyata ini berat sebelah sehingga bentuknya harus ada yang dikurangi supaya besarnya sama. Nah, berarti kan berikutnya membuat pola bahwa bentuk bunganya, kelopak bunganya harus sama supaya nanti bentuknya bisa simetris misalnya. Lalu yang terakhir, improve it. Buktikan. Plan your improvements ya. Make the necessary change to your initial design. Berikan sesuatu yang penting, perubahan penting dalam desain Anda ya. Apa yang menjadi perbaikan selanjutnya? Nah, dalam STEM kita mengajari, tadi sudah kita bahas tentang inquiry ya. Anak-anak diminta untuk merekayasa bunga berdiri secara bebas dengan hanya menggunakan alat dan bahan sederhana seperti berikut. Mulai dari Play-Doh, bisa beli atau buat sendiri, stick es krim, diberikan sama 10 per anak, nanti anak-anak akan bertanya bagaimana membangun bunga mereka. Cobalah untuk menjawab pertanyaan mereka dengan umpan balik terbuka untuk memungkinkan mereka menggunakan cara berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah mereka secara mandiri. Undanglah anak untuk menggambar bagaimana mereka ingin bunga mereka terlihat ya. Jadi desain dulu gambar bunganya seperti apa. Nah, lalu dokumentasikan pembelajaran dan penggunaan teknologi. Sewaktu anak-anak membangun, mintalah mereka mengambil foto digital dan konstruksi mereka untuk dicetak dan dibagikan dengan rekan-rekan mereka. Anak-anak kan sering mengembangkan ide-ide baru dari melihat foto-foto konstruksi bunga lainnya. Oh, teman saya ternyata membuat bunganya seperti ini dari pola stick es krim. Dia tambahkan Play-Doh di setiap ujungnya. Nah, ketika selesai membuat tantangan membuat bunga dari stick es krim dan Play-Doh, ajak anak-anak berkumpul untuk berbagi foto kreasi bunga mereka. Mintalah anak-anak untuk menjelaskan mengapa mereka memutuskan untuk membangun bunga mereka dengan cara yang mereka pilih. Jika ada anak yang membuat perbaikan atau penyesuaian untuk desain awal mereka, minta mereka untuk berbagi mengapa perbaikan itu perlu. Misal, anak awalnya memiliki terlalu banyak kelopak plastisin pada bunganya. Bunga itu berat dan menyebabkan konstruksinya roboh. Anak itu mengurangi jumlah plastisin yang digunakan untuk bagian bunga yang sangat indah yang ia rancang. Jadi tidak sesuai dengan hasil rancangan awal. Nah, ketika anak-anak melihat berbagai foto, tanyakan kepada mereka apa yang akan mereka ubah dalam desain bunga mereka sendiri jika ada ya, jika mereka memiliki kesempatan untuk melakukan tantangan ini lagi. Tantangan STEM di TK berikutnya mengajak anak-anak untuk berpikir kritis, bermain, mendapatkan pengetahuan baru, dan mengeksplorasi bagaimana pengetahuan itu dapat digunakan di masa depan. Nah, setelah kita mengajak bermain dengan pembelajaran metode STEM dengan loose-partnya, jangan lupa kita juga akan mengajak anak untuk melakukan kebiasaan baik yaitu beres-beres. Membereskan mengajarkan pada anak untuk peduli pada lingkungan. Beres-beres juga harus diajarkan sedini mungkin. Guru memberikan contoh, misalnya lakukan sambil bernyanyi atau bermain game sederhana. Ya. Nah, strategi beres-beresnya misalnya semua barang ada di rumahnya masing-masing. Kertas di sini, tutup botol di sini misalnya. Mereka harus tahu di mana tempat asalnya dan rumahnya. Proses beres-beres ini memakan waktu, karena itulah jumlah lepasan perlu dibatasi, jangan terlalu banyak, supaya anak juga mudah nanti untuk membereskannya. Guru juga harus bersabar untuk proses yang memakan waktu ini sampai anak benar-benar bisa mengembalikan ke tempat semula. Nah, diberi label dan gambar, misalnya ini gambarnya krayon, ini Lego, jadi anak tahu di mana rumahnya untuk mengembalikan loose part yang sudah mereka pakai. Tata dalam wadah sehingga anak fokus.
ukuran wadah harus sesuai dengan isinya. Jangan misalnya wadahnya besar, isinya hanya biji-biji kecil gitu ya. Sesuaikan dengan proporsinya. Lalu berikan ruang atau kelonggaran tempat supaya anak bisa bebas bergerak. Beri waktu cukup dan tidak terburu-buru. Berarti kita harus menghitung dulu. Kira-kira beres-beres ini akan menghabiskan waktu berapa menit. Sehingga pembelajaran itu juga harus kita pertimbangkan akan selesai di jam keberapa. Nah, kita juga bisa menggunakan metode bernyanyi sambil beres-beres. Misalnya, semua beres-beres, bereskan, bereskan. Semua beres-beres di kelas kita. Kancing simpan sini, di sini, di sini. Kancing simpan di sini, di kelas kita. Taruh kayu di keranjang, di keranjang, di keranjang. Taruh kayu di keranjang di kelas kita. Selesai fals. Silakan bikin nada yang lebih indah yang bisa Anda nyanyikan ya. Intinya kita akan mengajak anak berberes-beres sebagai suatu pekerjaan yang bukan sesuatu beban, tapi anak senang. Selain sambil bernyanyi, kita juga bisa memberikan games misalnya ya. Pasang jam waker misalnya, alarm untuk 5 menit. Katakan kepada anak, yuk kita bertanding dengan jam waker. Sebelum si waker ini berbunyi, kita sudah harus selesai menata dan menyimpan benda-benda yang sudah kita mainkan. Nanti jika alarm berbunyi, kita semua menjadi patung. Nah, jadi sebelum alarm berbunyi, anak-anak harus sudah berlomba. Hati-hati, jangan sampai Anda yang bertubrukan atau celaka ya. Di sini harus kita buat, perhitungkan ruang gerak anak juga. Atau mungkin dengan contoh games yang kedua. Kalau kita mendengar kata go, maka kita semua mengembalikan barang ke tempatnya. Jika kita mendengar kata stop dari Bu Guru, maka kita semua menjadi patung. Lalu Ibu Guru bisa mengatakan go 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 stop. Semua menjadi patung. Ketika menjadi patung, berhenti sesuai dengan pergerakan terakhir anak. Bisa juga Ibu Guru atau pendidik PAUD kombinasikan dan variasikan. Ketika berhenti stop, kita semua menjadi superhero. Oke, mulai lagi kita beres-beres misalnya ya. Go 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 stop menjadi superhero. Ada yang seperti Superman, ada yang seperti Spider-Man, ada yang seperti Gatot Kaca, ya tergantung anak. Siapa yang menurut dia lebih dikenal sebagai superhero. Jadi, kegiatan beres-beres ini menjadi kegiatan yang menyenangkan, bukan beban buat anak. Ini juga salah satu pembelajaran dan pembiasaan baik menanamkan karakter baik kepada anak untuk bertanggung jawab, membereskan apa yang sudah dia gunakan. Nah, atau di game ketiga, di dalam kelompok, ini contoh yang ketiga ya, siapa yang bisa mengambil 3 balok dan mengembalikan ke tempatnya? Atau siapa yang bisa mengambil benda yang warnanya merah dan mengembalikan ke tempatnya? Atau siapa yang bisa mengambil satu benda yang berat dan mengembalikan ke tempatnya? Siapa yang bisa mengambil 6 benda dari kayu dan mengembalikan ke tempatnya? Games ini juga mengajak anak bekerja sama dengan kawan-kawannya, juga berpikir, dia harus berpikir mana ya 3 balok, mana benda yang disebut balok, mana benda yang berat, mana 6 benda dari kayu, dan di mana tempatnya. Dia harus sambil main games, dia juga berpikir, kemampuan kognitifnya juga sedang kita kembangkan. Nah, jadi itulah apa yang dimaksud dengan jenis-jenis APR, termasuk di dalamnya kita belajar tentang loose part. Ya. Nah, untuk supaya Anda lebih paham tentang loose part ini, maka silakan lakukan tugas berikut. Nah, ketika tadi Anda sudah mencari benda-benda yang Anda anggap itu sebagai loose part, ya, masuk dalam 7 kategori atau komponen loose part, lalu lakukan penataan yang mengundang atau membuat invitasi. Tentukan center point-nya. Apakah mengandung posisi paling tinggi, warna paling menarik, atau aksesoris yang paling menarik?
Lalu tentukan materi pembelajaran dan kegiatan bermain apa di STEM-nya. Tadi uraikan. Sainsnya untuk apa, teknologinya apa, engineering-nya apa, art-nya apa, math-nya apa. Tentukan bahan provokasi yang mengundang. Ya. Apakah itu dalam bentuk tulisan? Apakah itu dalam bentuk ucapan? Dan tentukan kalimat provokasinya. Kaitkan dengan KD yang akan dicapai dari 6 aspek perkembangan. Silakan Anda coba, lakukan. Kalau perlu silakan baca di bahan ajar apa yang dimaksud dengan STEM, apa yang dimaksud dengan invitasi, provokasi, bagaimana kalimat provokasi. Silakan Anda pelajari dan nanti akan kita bahas dalam forum berikutnya apa yang sudah Anda kerjakan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.